Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puji Rahayu dengan NIM B11230278. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian. Di sini saya membawakan materi konflik. Nah, untuk konflik, menurut Albanese memberi rumusan pengertian konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian tujuan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain. Nah, sedangkan pendapat lain konflik adalah sosiologi, suatu bentuk interaksi di mana individu atau kelompok saling menentang karena perbedaan kepentingan atau pendirian. Menurut Sofia, konflik adalah keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan keteraturan sosial akibat ketidaksetujuan yang mendorong perubahan sikap, perilaku, dan tindakan. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah pertentangan atau pertikaian yang dilakukan untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang bisa disertai ancaman dan kekerasan. Jadi intinya konflik itu ketidaksesuaian pendapat di antara kelompok. Nah, untuk jenis-jenis kelompoknya di sini ada 3, yaitu konflik dalam kelompok sendiri, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Di sini saya akan memberikan contohnya salah satu saja, yaitu di konflik antar kelompok pada masyarakat. Nah, untuk konflik antar kelompok adalah pertentangan atau benturan kepentingan antara 2 atau lebih kelompok dalam masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan, tujuan, nilai, atau kepentingan tertentu. Untuk penerapan konflik di masyarakat, konflik antar kelompok di masyarakat biasanya muncul dalam kehidupan sosial sehari-hari, namun penerapannya tidak selalu negatif. Konflik juga bisa menjadi sarana untuk perbaikan hubungan dan menciptakan perubahan sosial. Penyebab konflik di masyarakat itu ada 5, yaitu ada perbedaan kepentingan atau ekonomi, politik, atau sosial. Terus ada perbedaan nilai dan budaya antar kelompok masyarakat, ada kesenjangan sosial dan ekonomi, ada komunikasi yang salah atau kurangnya pemahaman antar pihak, dan yang terakhir persaingan sumber daya tanah, air, atau pekerjaan. Dampak konflik ada 2, yaitu dalam masyarakat ada dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatifnya, kerusakan hubungan sosial, perpecahan masyarakat, kerugian materi, dan rasa tidak aman. Untuk dampak positifnya, muncul kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan perlunya sistem penyelesaian konflik yang lebih baik. Jadi dampak dari konflik masyarakat itu ada 2, yaitu negatif dan positif. Untuk cara mengatasinya, yang dilakukan yaitu bisa dialog dan musyawarah antar pihak yang bertikai, terus mediasi oleh pihak netral seperti tokoh masyarakat atau pemerintah, terus penegakan hukum yang adil, ada pendidikan toleransi dan keberagaman, dan pembangunan sosial dan ekonomi secara merata. Nah, untuk penerapan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, penerapan penyelesaian konflik antar kelompok dapat dilakukan melalui forum warga atau rapat desa untuk membahas masalah bersama. Terus peran tokoh masyarakat dan lembaga ada sebagai penengah, penggunaan media sosial secara bijak untuk menghindari provokasi, kegiatan sosial bersama seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, pengajian bersama, bakti sosial, atau lomba antar RT. Kegiatan tersebut bisa memperkuat solidaritas antar kelompok sehingga mengurangi potensi konflik. Terus musyawarah antar kelompok masyarakat, misalnya antara kelompok warga lama dan pendatang mengenai penggunaan fasilitas umum, masyarakat biasanya mengadakan pertemuan atau musyawarah desa. Dengan forum ini, setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan mencari solusi bersama. Yang terakhir,
pembentukan forum komunitas warga. Beberapa lingkungan membentuk forum rukun warga atau Karang Taruna sebagai wadah penyelesaian masalah sosial. Melalui forum ini, konflik bisa diatasi tanpa harus melibatkan aparat penegak hukum. Jadi kesimpulannya, konflik dalam masyarakat adalah hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari karena adanya interaksi antar individu dan kelompok dengan perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan. Konflik dapat membawa dampak negatif seperti perpecahan dan kerusakan, namun juga bisa memberi dampak positif jika dikelola dengan baik seperti mendorong perubahan dan perbaikan sosial masa mendatang. Sekian dari penjelasan video mengenai materi konflik pada penerapan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.